Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Atala Akhil Hisham dari kelas 9 Agus Salim akan melakukan ujian praktek Islamik, yaitu praktik berbicara storytelling. Menjelaskan ulang tanpa slide, tapi slide-nya ada di samping saya. Itu saya akan memilih materi yang ada dari pilihan Ustadz Maulana kasih saya, yaitu bab Al-Saidu. Saya akan menjelaskan ulang bab Al-Saidu dengan cara saya, atau dengan cara saya, atau dengan pokoknya cara saya. Yaitu kalau gitu mari kita mulai. Definisi Al-Saidu. Lafaz asy-syaid adalah kalimat masdar yang dimana di sini diungkapkan untuk makna isim maf'ul, yaitu lafaz al-masyid, bermakna binatang yang diburu-buru. Dalil tentangnya maka dihalalkan bagimu berburu. Jadi yang aku pahami dari yang aku lihat dari slide itu, definisi Al-Saidu. Al-Saidu itu menjelaskan tentang yang diburu-buru, yang paling aku perhatiin dari semua yang aku baca. Pokoknya itu tentang memburu aja, ya, tentang memburu. Jadi kalau misalnya kita mau mencari market, kita terjebak di sebuah hutan yang luas, dan kita membawa hewan buruan, bukan hewan, kita memburu hewan, itu misalnya ada rusa, atau ada beruang gitu. Kita boleh memakannya asalkan kita menyembelihnya, kalau nggak salah, ya, menyembelihnya. Dan dalam binatang yang jadi itu tadi aku baru baca bagian pertama. Dan dalam binatang yang disembelih, Allah berfirman, kecuali yang sempat kalian sembelih. Jadi kita kalau misalnya mau makan daging binatang, kita harus beli dulu. Kita potong leher, ini leher kita gitu. Habis itu di atas ialah pengecualian dari maksud hewan yang haram dimakan. Pengecualian dari itu semua akan halal jika sempat disembeli atas nama Allah. Jadi kalau kita mau memakan sesuatu di alam luar liar, itu harus menyembelih dengan atas nama Allah, agar karena dia halal. Kita kan nggak mungkin kita makan, kita di hutan sesat ketemu babi. Kalau nggak ada pilihan lain selain makan tuh babi, kita bisa, itu emergency food, kita nggak boleh makan itu babi, nggak boleh, haram. Tapi karena itu emergency food, karena kita untuk bertahan hidup, itu tidak apa-apa. Terus kita lanjut ke bagian berikutnya, ke definisi al-zakah. Az-zakah secara bahasa adalah enak, umai. Karena di dalam penyembelihan terdapat unsur membuat enak pada daging binatang yang disembelih. Jadi selain itu, kayak kalau kita motong tuh, kalau kita motongnya dengan benar, dengan menyebut atas nama Allah, itu dengan ya, karena kelaparan juga, insya Allah nanti pas potong dagingnya rasanya jadi enak, insya Allah. Nggak tahu juga, nggak pernah coba, jadi jangan tanya. Dan secara syara adalah menghentikan al-hararah al-gariziyah dengan cara tertentu. Ada ini di sini definisi al-zakah ini menjelaskan tentang kalau ada beberapa hewan-hewan yang tidak mudah disembelih. Jadi misalnya kayak contohnya kambing, sapi, unta. Hewan-hewan seperti itu biasanya tuh kalau bisa kita sering lihat kalau lagi ada di Idul Adha. Biasanya saya suka ngeliat sapi disembelih, nggak tahu kenapa, karena mungkin karena banyak orang yang megangin kali, so seru nggak tuh, kayak mau tawuran sama sapi gitu. Oke, lanjut. Karena sapi itu gede, ada sapinya sampai kayak berapa kilo, misalnya 200 kilogram gitu kan nggak mungkin satu orang yang pegang doang. Kadang kakinya masih diikat, badannya tahan ke tanah gitu kan, baru dipotong. Dan biasanya tuh kalau mau dipotong itu kita harus mengincar yang namanya al-hulqum. Nah, ini kita lanjut ke bagian berikutnya, yaitu pokoknya bagian berikutnya,
Bukan, bagian berikutnya apa kesempurnaan penyembelihan 4 perkara. Oke, itu dia. Ada salah satunya adalah kita mengincar al-hulkum leher atau istilah jalur otot jalur pernafasan. Otot jalur pernafasan itu dari hidung sampai ke bawah sampai ke paru-paru. Itu ada di semua makhluk hidup di bumi ini. Karena kita mau agar hewan ini tidak kesakitan sama, karena dengan kayak kalau misalnya kita mau makan daging itu kambing, tapi kita malah nggak motong leher, kita malah potong kakinya dulu, kemana gitu, itu nggak boleh. Jadi pertama kita harus sembelih leher dulu, habis itu baru pas udah apa biasanya itu kalau habis dipotong tuh biasanya itu keluar darah dari lubangnya itu. Berarti kalau darahnya udah ngocor keluar, mungkin baru bisa kita potong, kita bagi-bagiin gitu, kayak potong kakinya, potong apanya gitu, baru bisa. Dan yang kedua, memotong al-ma'ri. Al-ma'ri adalah otot jalur makanan dan minuman dari leher hingga lambung. Tuh, al-ma'ri, al-ma'ri. Posisinya ada di bawah hulukum. Jadi kayak istilah kayak ini posisi pernafasan apa otot jalur pernafasan, dan ini otot al-ma'ri, otot jalur makanan dan minuman. Jadi kayak biar dia nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Iya, nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Terus posisi semua yang disebutkan di atas harus dipotong sekaligus, tidak boleh dua kali potongan. Jadi kalau mau potong tuh, jadi kayak misalnya ini lehernya nih, kita potong sekali gitu, sekali gini putus gitu, kepalanya putus. Atau minimal kalau kepala yang nggak putus gitu, minimal kayak apa tuh al-hulkumnya sama al-marinya itu sudah tidak tersambung lagi. Setelahnya kan ini kan tuh kita maunya kurban, kita tuh agar hewan kurban ini bisa mati dan cepat, jadi kita langsung potong tuh dua-duanya. Nggak boleh kayak potong satunya lagi, tidak boleh. Di situ dengan 2 kali potongan. Oke, itu jika dengan 2 kali potongan maka hukum binatang yang disembelih adalah haram. Tuh, haram. Kalau misalnya kita potong al-hukum yang pertama, terus malah al-marinya kedua, itu haram guys, haram. Astagfirullahaladzim. Oke, jadi ketika dari al-hukum dan al-mari masih ada yang tersisa tidak terpotong, maka hukum binatangnya itu yang disembelih adalah tidak halal. Jadi kalau misalnya masih ada yang tersisa tuh di antara al-hukum dan al-mari, itu hukumnya haram dan tidak halal. Astagfirullahaladzim. Yang ketiga adalah, dan keempat adalah memotong al-wadajin dan al-wadajain adalah 2 otot yang berada di lipatan leher yang meliputi al-hulkum. Oke, itu yang ketiga guys. Jadi pertama al-hulkum, al-mari. Itu yang ketiga adalah al-wadajain, adalah 2 otot yang berada di lipatan leher nih, lipatan leher yang meliputi al-hulkum. Penyembelihan dari 4 perkara atas terdapat 2 hal penting, yaitu memotong al-hulkum dan al-mari saja tanpa memotong al-wadajain karena mustahab, tidak disunahkan. Memotong bagian yaitu memotong tapi tanpa memotong karena mustahab, tidak disunahkan. Oke. Jadi kalau misalnya kita potong al-hulkum dan al-mari tanpa memotong al-wadajain, itu tidak disunahkan karena memotong bagian di balik al-wadajain. Istilah kayak ada bagian lainnya di dalam. Aku kurang mengerti, tapi itu adalah yang bisa saya jelaskan dulu. Alat penyembelihnya, kita pakai biasanya itu. Oke, aku nggak usah lihat, aku bakal guess, kita bakal lihat ya. Alat penyembelih itu yang aku tahu itu kita menggunakan golok yang dari besi. Jadi kalau mau motong tuh kayak golok yang udah tajam ini gitu kan. Bisa tuh pakai golok tuh bisa dengan beginian tangannya kayak gitu.
atau biasa biasa kayak zut gitu, kayak motong kue itulah mirip rasanya kayak motong kambing kalau motong kue itu, jadi tapi agak beda dikit. Oke, habis itu yang berikutnya, oke, sekarang kita lihat alat penyembelihnya dari yang PPT. Yang diperkenalkan menyembelih dengan setiap perkara, maksudnya dengan setiap perkara tajam yang bisa melukai, seperti besi, perunggu, kayu, dan lain-lain, kecuali gigi, kuku, dan sisa tulang. Maka haram hukumnya untuk menggunakan menyembelih hewan sesuai sabda Rasul, sesuatu yang dapat mengalirkan darah dan disebutkan nama Allah ketika memilih, maka makanan ketika nama disebutkan nama Allah kita menyembelihnya, maka makanlah. Istilahnya kalau misalnya kita memotong itu, potong dengan golok tahu golok itu kan besi istilahnya. Nah, itu halal dengan menyebutkan nama Allah. Itu silakan dimakan atau silakan disembelih gitu ya. Dan itulah dari saya. Dan kita yang terakhir itu orang yang menyembelih. Hukumnya halal binatang sembelihan setiap orang muslim yang baligh atau tamyiz yang mampu untuk menyembelih. Jadi yang boleh menyembelih hewan itu adalah orang-orang yang sudah baligh atau yang tamyiz. Jadi kayak mungkin umur 7 tahun atas sudah boleh kalau sudah berani. Aku belum pernah, tapi aku pengen, dan aku nggak pernah bisa karena COVID pandemi. Oke, kita lanjut ke berikutnya. Setiap setiap orang kafir kitabi, yaitu orang Yahudi, Nasrani dan hukum kitabi, yaitu orang, dan hukumnya halal binatang sembelihan orang gila atau orang yang mabuk menurut pendapat al-adhar, dan hukumnya tidak halal binatang sembilan orang majusi, orang penyembah berhala, dan orang sesamanya, itu orang yang tidak memiliki kitab samawi di dalam agamanya. Jadi intinya kalau memotong hewan, kalau bukan orang muslim itu gak halal. Pokoknya orang Yahudi ke, orang Nasrani ke, orang gila ke, orang mabok ke, orang Kristen ke, orang apa ke, pokoknya itu gak halal daging yang gak halal. Tapi kalau yang memotong orang Islam yang sambil menggunakan nama Allah, itu insya Allah halal dalam kondisi apapun. Nah, pokoknya orang-orang yang menyembah berhala juga tuh jangan percaya, dagingnya mungkin nggak halal. Jadi itu saja dari saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf saya menyetek banyak.